kelas, dan by the way temennya ini dua-duanya cowok. Jadi sendernya ini kita sebut saja namanya Ara. Ara ini cerita waktu dia kelas 4 SD punya temen sekelas cowok, namanya sebut saja Iwan ya. Nah si Iwan ini punya teman cowok juga nih, kita sebut saja Yordan. Suatu hari pas pulang sekolah, si Iwan dan Yordan ini belum pulang karena katanya belum ada yang jemput. Nah kebetulan Ara juga belum pulang dari sekolah. Terus si Ara ngelihat mereka berdua ini masuk ke dalam kelas, diikutin lah nih sama si Ara. Tapi pas nyampe depan kelasnya, Ara tuh sempat berhenti dulu di depan pintu. Terus dia malah ngedengar suara muah muah muah. Kaget lah si Ara, bunyi apaan tuh? Tikus. Dan bener aja saat Ara masuk ke dalam kelas, dia malah ngeliat mereka berdua lagi bibir dan sambil buka baju. Terus Ara langsung tutup mata. Terus mereka ngeliat Ara tuh hampir dikejar sama mereka. Untungnya si Ara langsung cabut keluar kelas. Sumpah ini gue serius banget, gak bercanda. Bisa stop ke rumah gue gak? Bisa stop gak? Capek banget anjir, tiap hari ada aja yang ke rumah gue dan teriak-teriak. Ini barusan banget ya, barusan banget gue lagi di kamar, ada yang teriak-teriak manggil-manggil nama gue, bahkan sampai gedor-gedor. Maksudnya apaan ini? Udah berasa rentenir lu, gedor-gedor rumah orang. Sabar. Ada juga kejadian nih waktu abis nyoblos 14 kemarin ya kan. Gue abis nyoblos, gue ke Indomaret. Nah di Indomaret gue ketemu sama bocil-bocil cowok. Mereka manggil gue, ya gue nyapa balik lah ya. Abis itu udah nih gue masuk, ternyata mereka ngikut masuk ke dalam. Dan mereka tuh bawa teman-temannya yang lainnya. Jadi emang sengaja mereka tuh mau nunjukin bahwa ini loh rumah si Jasmine itu. Tapi bukan sampai situ aja, mereka manggil gue dengan teriak-teriak dan bahkan nyanyi-nyanyi Munaroh. Apakah manggilnya Kak Jasmine? Enggak, bukan gitu. Tapi manggilnya Kak Jasmine, Munaroh, Kak Jasmine. Tuh posisi gue lagi packing karena gue udah ditungguin Sipa, gue mau ke Bandung. Tapi karena gue kayak oke, ya udahlah mereka udah datang, jadi gue keluar, gue bilang jangan teriak-teriak ya, samping aku ini ada tetangga aku masih bayi. Pernah juga kejadian di mana gue nggak tahu itu mereka anak-anak yang sama atau bukan, tapi ketika mereka manggil-manggil tetangga gue tuh nangis bayinya. Biar gue tidak dimusuhi oleh tetangga, bisa tolong diem gak lo pada? Tapi gue masih dengan baik-baik ngomongnya tuh. Apakah mereka mendengar? Oh tentu tidak. Pas gue ngomong kayak gitu mereka malah ngomong sendiri, malah asik sendiri dengan bilang ke temennya, iya bener anjir itu si Jasmine yang Munaroh itu, iya bener, ingat tempat ngonten kemarin. Gue ngomong loh, udah karena nggak digubris, akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Selang 3 detik, gak nyampe bahkan 2 detik, gue udah diterakin lagi, sama kayak tadi. Sama ada yang bilang, Kak mau foto Kak Jasmine mau foto. Gue keluar lah akhirnya kan, karena dia baru makin berisik, ya udah gue turutin aja kemauannya mau foto kan. Akhirnya gue keluar, gue bilang, ayo sini siapa yang mau foto. Kak malah nyuruh gue ngapain? Kak joget Kak, Cici Cuit, Munaroh Kak joget Kak. Ini maunya apaan sih? Situ gue udah mulai emosi karena gue masih ada barang yang harus di-packing. Sementara gue udah dichatin Sipa untuk kayak, Min buruan Min ke travelnya. Terus gue bilang, udah buruan sini cepetan nih, siapa yang mau foto? Terus lu tau jawabannya apa? Kita gak ada yang bawa HP Kak. Terus gimana dong fotonya? Ya pakai HP kakak aja. Gue bilang, kalau pakai HP aku nanti gimana ngirimnya? Mereka dengan enaknya bilang, gak usah dikirim Kak, masukin aja ke TikTok kakak. Akhirnya gue bilang lah, buruan deh kalau mau foto, lu mending ambil HP sekarang karena gue mau pergi nih jam 2. Apa lu pikir mereka langsung lari ngambil HP? Enggak, mereka malah nanya mau kemana Kak emangnya, ikut dong Kak. Gue udah bener-bener emosi banget, akhirnya gue bilang, udah cepetan ambil HP soalnya gue mau pergi beneran. Abis itu gue langsung masuk ke dalam rumah. Karena mereka lama banget, gue udah keburu pergi ke travel. Gue gak tahu tuh apakah mereka jadi balik lagi kesini atau enggak, tapi kayaknya sih jadi ya. Soalnya ada beberapa yang DM gue, Kak aku udah ke rumah kakak tapi kakak gak ada. Jadi inti dari video ini adalah stop ke rumah gue. Lo pada kenapa sih temen gue aja mau ke rumah gue tuh harus chat gue dulu kayak, Min gue boleh ke rumah lo nggak, izin dulu. Ini main dateng teriak-teriak, kira kita bestie kali ya. Bener-bener gue siram kalau pada dateng, lu sekalian gue rukiah lu pada. Ditunjukin sama bapak-bapak. Apapun ini ceritanya bener-bener mirip yang gue alamin waktu gue SD. Udah sempat gue ceritain juga, tapi kalau kalian belum nonton mungkin kalian bisa dengerin ini karena ya ini sama persis kayak gue. Sendernya namanya Alra dan ini kejadian waktu umur dia 10 tahun. Jadi suatu hari si Alra ini lagi nongkrong di depan gang rumahnya bersama 2 temannya yaitu Siska sama Ilma. Itu siang-siang dan mereka tuh nongkrong sambil pakai baju kembaran gitu sama bestie. Oh my god, bestie banget kita. Aku lupa ada yang punya baju kembaran sama temen-temen lu. Ada nggak tuh bajunya? Kalau gue udah hilang sih. Nah posisi mereka duduk itu di depan gang mereka yang ada bangku dan depannya langsung jalanan yang lumayan gede. Jadi emang mereka mau ngeliatin kendaraan gitu lah lewat-lewatnya kayak gue dulu sih. Gue juga sering sama teman-teman rumah gue kalau suka ngeliatin orang lewat aja. Tapi kalau sekarang dibalik ya, gue yang lewat jalan terus habis itu gue ngeliat ada bocil ngeliatin gue kayak apaan sih lu liat? Padahal dulu waktu gue kecil gue begitu juga. Ya kembali ke topik. Nah terus tiba-tiba ini posisi memang agak sepi nih gang rumahnya ini. Ada bapak-bapak lewat nih naik motor ya. Udah ngelewatin mereka, tiba-tiba balik lagi ke arah mereka. Terus tiba-tiba bapak ini berhenti persis di depan mereka bertiga. Mereka bingung kan, kayak ini bapaknya siapa nih? Bukan bapak kita bertiga, ngapain berhenti di depan sini? Si bapaknya itu tiba-tiba merogoh sesuatu dari dalam celananya dan mengeluarkan
Mereka bertiga shock, kaget karena posisi bapak-bapak ini bener-bener sedekat itu sama mereka, nggak ada jarak. Jadi bener-bener ngelihat langsung, real, no pack. Bertiga tuh diem dan sampai akhirnya si Ilma ini berani diri dan manggil Alra sama Siska buat buruan cabut dari situ. Ternyata banyak ya bapak-bapak yang stres kayak begitu. Baru dari Pizza Hut, Cheese Whiz.